Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra Al-Fiqhiyah karya Imam Ibnu Hajar Al-Haythami halaman 7 jilid 2. Wasu'ilah, dan ditanya Imam Ibnu Hajar Al-Haythami itu, a'adallahu, semoga Allah mengembalikan alaina kepada kita min barokatihi, dari barokah Allah yang diberikan kepada Ibnu Hajar. Artinya semoga sebagaimana Allah memberkati Ibnu Hajar, Allah juga memberkati kita. Amin Allahumma amin. Amma, tentang sesuatu, yuzbahu, yang disembelih, minan na'mi. An-na'mu itu binatang ya, atau hewan ternak. Jamaknya al-an'am. Dalam Quran ada surah al-an'am ya. Binatang-binatang ternak, sapi, kerbau, unta dan sebagainya. Wa yuhmalu, dan dibawa dagingnya ya, setelah disembelih dibawa ma'amilhin, bersama garam, artinya dimasak. Jadi setelah disembelih dimasak lalu dibawa, itu bahasa ulama begitu ya. Yuhmalu ma'amilhin itu berarti disembelih dimasak begitu ya. Khalfal mayyiti, di belakang mayit, ilal makbaroti, menuju kuburan. Jadi kebiasaan itu adalah orang kalau mati disembelihkan binatang atau apa, kemudian dimasak lalu dibawa mengiringi mayat ketika diantar ke kuburan begitu ya. Wa yutasaddaqu, dan disodakohkan bihi, dengan binatang yang disembelih itu, dengan daging ya, alal hafarinah, kepada para penggali kubur. Jadi setelah sampai ke kuburannya langsung disedekahkan kepada mereka, dikasih makan lah mereka itu pakai binatang, pakai hewan yang disembelih itu. Fakot ya, jadi yang menggali saja yang diberi. Wa amma, dan juga ditanya tentang sesuatu, yuk malu, yang dikerjakan, yauma thalithi mautihi, pada hari ketiga kematiannya, min tahyiati aklin, berupa menyediakan makanan, wa it'amihi, dan memberikan makanan itu, lil fuqara'i, kepada orang-orang fakir, wa ghairihim, dan juga yang tidak fakir. Ini berarti tahlilan lah bahasanya, itu ngasih makan ya. Orang yang mati keluarganya ngasih makan ke orang-orang fakir hari ketiga dan seterusnya. Wa amma yu'malu, dan ditanya pula tentang sesuatu yang dikerjakan ya, yaumas sabi'i, pada hari ke-7 ya. Kadzalika, begitu sama ya. Jadi bukan cuma hari ketiga, tapi juga hari ke-7. Kemudian wa amma, dan juga ditanya tentang yu'malu, yang dikerjakan, yauma tamamis syahri, pada hari sempurnanya 1 bulan, artinya setelah 1 bulan kematian, minal ka'ki, berupa roti, wa yudaru, dan diedarkan bihi, dengan roti itu, ala buyutin nisa'i, kepada rumah-rumah para perempuan. Jadi ini ditanya tentang bagaimana kalau setelah 1 bulan lalu membuat roti, lalu roti itu disebarkan kepada rumah-rumah perempuan-perempuan, allati, di mana perempuan-perempuan tersebut hadorna, menghadiri mereka itu al janazah, janazah. Jadi perempuan-perempuan yang ketika mati itu datang, mereka itu datang, ada tradisi setelah 1 bulan rumah-rumah mereka itu diantri roti begitu ya. Kemudian ini yang paling penting, walam yaksudu, dan orang-orang itu yang melakukan hal-hal semacam ini tidak bermaksud ya, bidzalika, dengan apa yang mereka lakukan semua itu, illa muqtada adati ahlil baladi, kecuali hanya sebatas melaksanakan kebiasaan penduduk setempat. Jadi tujuannya hanya untuk melaksanakan kebiasaan saja. Hatta, sampai, innaman, sesungguhnya orang, lam yaf'al, yang tidak melakukan zalika, kebiasaan-kebiasaan itu, soroh, maka ada orang itu mamkutan. Mamkutan itu dibenci, tapi lebih dari sebatas dibenci ya, tapi benar-benar dibenci, mamkutan ya, dari kata makotah. Kalau cuma benci itu kan ghadabah, ini mamkutan ya, sangat dibenci. Indahum, bagi mereka, bagi masyarakat setempat itu, khosisan itu hakir ya, dihina, dilecehkan ya. Ya artinya kalau tidak melakukan dibenci dan dihina gitu. La ya'ba'u nabihi, maka orang-orang penduduk setempat itu tidak peduli bihi, dengan orang yang tidak melaksanakan hal semacam ini. Tidak peduli di sini maksudnya tidak mementingkan, alias tidak menghiraukan, berarti meremehkan, membenci dan mengucilkan. Jadi kalau ada orang tidak melakukan itu, maka efeknya seperti itu. Dibenci, dikucilkan, diremehkan, nggak dianggap begitu ya.
Wahal dan apakah? Nah, ini pertanyaan lanjutannya. Idza qasadu bidzalika. Apabila mereka melaksanakan itu semua bermaksud ya atau bertujuan al-adatah sebagai pelaksanaan kepada kebiasaan. Jadi maksudnya mereka melakukan itu adalah untuk melaksanakan adat atau kebiasaan. Wat tasadduq dan juga bermaksud untuk bersodakoh. Jadi dua niatnya. Satu niat ya sodakoh, ada niat yang lain juga ya untuk melaksanakan kebiasaan saja. Fi ghairil akhirati, tetapi bukan untuk tujuan akhirat. Artinya mereka tidak bicara pahala di sini. Ya ingin sodakoh aja dan juga ingin melaksanakan kebiasaan saja gitu. Kemudian atau ya mujarroda al-adati. Ay qasadu mujarroda al-adati. Mereka bermaksud hanya sebatas melaksanakan kebiasaan. Jadi nggak bicara sedekah, nggak bicara apa. Ya. Cuma ya sebatas kebiasaan saja gitu ya. Itu detail pertanyaannya ya. Gimana kalau niatnya untuk sedekah sekaligus melaksanakan kebiasaan? Gimana kalau hanya misalnya untuk kebiasaan saja? Madza yakunul hukmu? Bagaimana hukumnya? Jawazun wa ghairuhu. Apakah hukumnya boleh atau selain boleh? Ya selain boleh itu maksudnya ya tidak boleh. Kalau bahasa kita boleh atau apa tidak begitu ya. Maka perhatikan ini jawabannya. Sebetulnya pertanyaan itu ada beberapa tambahan yang lain, tetapi yang relevan dengan kita adalah yang saya baca saja tentang tahlilan kalau mau dikait-kaitkan gitu ya. Fa'ajaba maka menjawab Ibnu Hajar Al-Haythami, ini kelanjutannya ya. Biqaulihi dengan ucapannya. Jami'u ma yuf'alu ya, semua yang dikerjakan ya. Jadi itu biqaulihi itu titik ya. Jadi ini jawabannya. Semua yang dikerjakan mimma dzukira berupa apa-apa yang telah disebutkan visuali di dalam pertanyaan tersebut. Jadi mulai dari nyembelih ya untuk dibawa di belakang mayat, kemudian dikasih makanan kepada yang gali kubur, terus bikin roti di hari ketiga atau bikin makanan dibagikan kepada rumah-rumah perempuan. Begitu juga di hari ketujuh, bahkan sampai 1 bulan ya. Itu semua minal bid'ah al-madmumati, termasuk dari bid'ah yang tercela. Lakin, nah ini yang penting, ini istidrok namanya ya, susulan ya. Tetapi la hurmata fihi, tidak ada keharaman di dalamnya. Memang ini bid'ah, memang ini tercela, tetapi enggak mesti haram. Kalau sudah tidak haram, kenapa kamu sebut sebagai perbuatan dosa? Sampai orang jual catering pun kamu anggap tidak boleh. Itu kamu samakan dengan orang membunuh, orang mencuri, orang berzina. Sehingga kalau orang jual makanan untuk orang tahlilan sama dengan mendukung atau membantu orang membunuh, membantu orang mencuri, membantu orang berzina. Masuk kepada i'anatul maksiyah, membantu kemaksiatan. Masuk kepada ta'awun ala syarrih ya. Wala ta'awanu alal itsmi, masuk kepada tolong menolong dalam perbuatan dosa. Ini kan luar biasa ya. Luar biasa kurang ajar ya. Sok tahu. Sudah jelas fatwa ulamanya tidak mengatakan haram, oleh dia dikatakan itu perbuatan mungkar, berdosa. Luar biasa congornya ya. Illa, ini ada batasannya, kecuali infu'ila syai'un minhu, apabila dilakukan satu saja dari semua di atas itu, linahwi naihatin, untuk yang melakukan ratapan. Naihah itu perempuan yang meratap. Jadi kecuali akan menjadi haram kalau itu semua kamu laksanakan atau kamu bagikan atau kamu berikan kepada orang yang memang kamu undang untuk meratap. Jadi ada orang datang menangis, meratap itu ya. Lalu kamu kasih makan, kamu sembelihin hewan atau apa untuk dia, itu baru haram. Ya, tidak boleh. Au risain ya, atau sama ya, kalau niyaha itu meratap, kalau risa itu menangis sambil menyebut-nyebut kebaikan mayat itu ya. Jadi mengeluh-elukan lah, orang ini baik sekali ketika masih hidup terus ya, begitu ya. Jadi itu sama meratap juga ya, cuma perinciannya lebih detail saja. Wa man qasada bi fi'li syai'in minhu, dan barang siapa yang berniat atau bermaksud bi fi'li syai'in minhu, di dalam melaksanakan sesuatu yang sudah disebut di atas itu ya. Apa itu? Daf'a al-sinati al-juhali. Yang dimaksudkan adalah mencegah
lisan-lisannya orang-orang bodoh ya. Orang-orang bodoh ini maksudnya orang-orang primitif yang kalau ada orang tidak sama dengan dia dicela. Kebiasaannya tahlilan nggak tahlilan dicela. Kan begitu ada ya. Itu dianggap sebagai alsinatu al-juhal, lisan-lisan orang bodoh ya. Kemudian juga wa khaudihim fi irdi, untuk mencegah manusia agar tidak melecehkan atau merendahkan harga dirinya apabila tidak melakukan hal tersebut. Kalau kita melaksanakan ini tujuannya adalah untuk agar mereka tidak mencela kita, sebagaimana dalam pertanyaan tadi, kalau tidak mengerjakan kita dicela ya, digunjing, diremehkan, dikucilkan. Lalu ya sudah, kita laksanakan saja untuk mencegah lisan-lisan mereka tidak melakukan hal semacam itu. Dan itu berarti menjaga kehormatan kita ya. Bisa babi atarki, karena sebab kita meninggalkan hal tersebut ya. Yurja. Jadi kalau sekira kita tinggalkan kok efeknya begini, dikucilkan apa atas nama menjaga harga diri, maka kita kerjakan saja. Maka di situ jawabannya Ibnu Hajar yurja, diharap atau semoga, ayyuk taba, ditulis ya, lahu untuknya ya, untuk yang melaksanakan itu ya, apa sawabun, pahala. Ibnu Hajar masih mendoakan, masih berharap atau masih memberikan gambaran ya, semoga mendapatkan pahala ya. Setidaknya ini niatnya adalah kamu menjaga harga diri atau menghindarkan omongan-omongan buruk dari orang. Dan dengan prinsip mengambil ibrah atau mengambil dalil min amrihi, dari perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man, kepada orang ahdasah yang batal wudunya atau berhadas fi sholati, ketika sedang sholat jamaah maksudnya ya. Jadi dia sedang sholat berjamaah, terus dia di tengah atau di mana kok wudunya atau apa batal, atau mungkin dia lupa wudu atau apa, pokoknya dia harus berhenti sholat itu ya. Biwat iyadihi, apa perintahnya, yaitu dia diperintahkan Rasul untuk menaruh tangannya ya ala anfihi, di hidungnya, jadi menutup hidung. Jadi ingin menunjukkan seolah-olah dia batal wudunya, alias kentut begitu ya. Orang kalau sudah tutup hidung kan berarti kentut kan begitu ya. Wa allaluhu, dan para ulama ya menjadikan illat untuk hal itu ya, itulah ulama ya. Jadi mencarikan apa illatnya kok orang kalau batal wudu atau kalau sholat di tengah jamaah dia batal tutup hidungnya, apa alasannya apa gitu ya. Bisauni irdihi, adalah untuk menjaga harga dirinya, an haudin nasi fihi, agar tidak dicela atau agar tidak dibicarakan buruk oleh manusia. Lau in sorofa, apabila orang yang batal wudunya itu berlaku atau bersikap ala ghairi hadhil kaifiyati, tidak berupa cara seperti ini atau melaksanakan cara lain, tiba-tiba pergi begitu saja gitu.